Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, untuk sore hari ini kita hendak bersama-sama mempergumulkan firman Tuhan dengan siraman rohani Mutiara Ati nomor 12 dengan judul Kidung Pasamuan Jawi, Pujian dalam Ibadah. Mari kita mulai dengan bersama-sama menyanyikan Kidung Jemaat 3 bait yang pertama. Kami puji dengan riang. Marilah kita bersama-sama berdoa. Bapa yang Maha Baik, kami menghadap kehadirat-Mu di dalam doa, mengucapkan syukur dan terima kasih Engkau senantiasa memimpin hidup dan kehidupan kami. Saat ini Tuhan, kami juga mengucapkan syukur dan terima kasih Engkau memperkenankan kami untuk bertemu dalam acara siraman rohani. Bapak, kami akan memulai siraman rohani saat ini. Berkatilah supaya sungguh membuat kami semakin berkenan di hadapan Tuhan. Ampuni segenap dosa kesalahan kami, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Kekasih Tuhan, bacaan kita saat ini diambilkan dari 1 Tawarikh 25 ayat pertama sampai 8. 1 Tawarikh 25 ayat 1 sampai 8. Selanjutnya untuk ibadah Daud dan para panglima menunjuk anak-anak Asaf, anak-anak Heman dan anak-anak Yedutun. Mereka bernubuat dengan diiringi kecapi, gambus, dan ceracap. Daftar orang-orang yang bekerja dalam ibadah ini ialah yang berikut. Dari anak-anak Asaf ialah Sakur, Yusuf, Netanya, dan Asarela. Anak-anak Asaf di bawah pimpinan Asaf yang bernubuat dengan petunjuk raja. Dari Yedutun ialah anak-anak Yedutun, Gedalia, Seri, Yesaya, Simei, Hasabia, dan Matika, 6 orang. Di bawah pimpinan ayah mereka, Yedutun, yang bernubuat dengan diiringi kecapi pada waktu menyanyikan syukur dan puji-pujian bagi Tuhan. Dari Heman ialah anak-anak Heman, Bukia, Matanya, Usiel, Sebuel, Yerimot, Hananya, Hanani, Eliata, Gidalti, Romanti Eser, Yesbekasa, Maloti, Hotir, dan Mahasiot. Mereka ini sekalian adalah anak-anak Heman, pelihat raja menurut janji Allah untuk meninggikan tanduk kekuatannya. Sebab Allah telah memberikan kepada Heman 14 orang anak-anak laki-laki dan 3 orang anak perempuan. Mereka ini sekalian berada di bawah pimpinan ayah mereka pada waktu menyanyikan nyanyian di rumah Tuhan dengan diiringi ceracap, gambus, dan kecapi untuk ibadah di rumah Allah dengan petunjuk raja. Demikianlah keadaan Bani Asaf, Yedutun, dan Heman.
Sejumlah mereka bersama-sama saudara-saudara mereka yang telah dilatih bernyanyi untuk Tuhan. Mereka sekalian adalah ahli seni, ada 288 orang. Tua dan muda, guru dan murid membuang undi mengenai tugasnya. Demikian bacaan firman Tuhan untuk siraman rohani saat ini dari 1 Tawarikh 25 ayat 1 sampai 8. Judul siraman rohani saat ini Kidung Pasamuan Jawi atau pujian dalam ibadah. Kidung Pasamuan Jawi atau pujian dalam ibadah. Saudara-saudara, nyanyian begitu melekat dalam peradaban manusia. Kalau orang Jawa, kita bisa melihat melalui sesuatu yang sederhana tapi bermuatan makna yang dalam, ada mocopat, tembang, dan sebagainya. Demikian pula dalam gereja, nyanyian adalah aspek yang tidak bisa ditinggalkan dalam religius kita, dalam ibadah kita. Gereja ibarat identik dengan kegiatan bernyanyi. Dan dalam bacaan kita tadi 1 Tawarikh 25 ayat 1 sampai 8 dicatat bahwa dalam tradisi Israel memang suku Lewi mendapatkan peranan penting sebagai penyelenggara ibadah. Ada kelompok-kelompok di sana, termasuk kelompok yang disebut para ahli musik untuk menyiapkan pujian. Pujian memang penting dalam ibadah. Bernyanyi dalam ibadah bukan untuk memamerkan aspek seni penyanyinya, tetapi yang pertama, bernyanyi adalah sarana mempersilahkan Allah berbicara melalui lirik lagu. Jadi sebagai medium atau sarana pelayan pesan firman Allah dapat kita rasakan. Yang kedua, bernyanyi menjadi sarana kita memuji dan mengungkapkan perasaan kita kepada Tuhan. Jadi memang pujian penting dalam ibadah, tidak hanya dengan kata-kata. Dengan demikian, pujian dalam ibadah harus dipersiapkan dengan baik. Bukan hanya masalah teknik vokal maupun penampilannya, tetapi juga suasana hati para pemujinya, suasana hati para penyanyinya. Sehingga puji-pujian yang disampaikan itu benar-benar adalah ekspresi iman, bukan hanya sekedar keindahan suara atau pertunjukan orang nyanyi. Pujian dalam ibadah sangat penting karena musik dan nyanyian menjadi bagian yang tak terpisahkan sebagai rangkaian liturgi ibadah, sehingga syair-syair atau pilihan lagu yang diambil disesuaikan dengan liturgi yang ada. Ibadah akan terganggu kalau nyanyian atau musik tidak berjalan sebagaimana mestinya, karena musik dan nyanyian membantu mempertajam pengungkapan makna iman dan perasaan yang tak cukup bila hanya diungkapkan dengan kata-kata. Melalui puji-pujian, penghayatan dan kesadaran tentang kebesaran dan kuasa dan kasih Tuhan dari orang-orang percaya menjadi semakin diperkaya, dapat memancarkan daya kuasa yang dapat menyegarkan, memperbaharui, dan bahkan mengubah sikap hidup seseorang. Khusus dalam tradisi GKJ, musik dan pujian juga menjadi bagian yang tak terpisahkan.
GKJ dengan gereja-gereja Jawa yang ada tergabung dalam BMGJ, Badan Musyawarah Gereja Jawa, dengan anggota GKJ atau Gereja Kristen Jawa, GKJW atau Gereja Kristen Jawi Wetan, GITJ atau Gereja Kristen Injili Tanah Jawa, dan GKJTU, Gereja Kristen Jawa Tengah Utara, bersama-sama secara khusus mempersiapkan Kidung Jawa yang untuk gereja-gereja Jawa. Sebelumnya kita memakai Kidung Pasamuan Kristen Lami. Kemudian perkembangannya ada Kidung Pasamuan Kristen Anyar yang diterbitkan oleh BMGJ. Kita sering menyebutnya Kidung Batik. Dan saat ini sudah ada Kidung Pasamuan Jawi. Jadi bagaimana kita melihat perkembangan yang ada, tentu juga menyesuaikan kebutuhan dan masukan-masukan dari gereja-gereja anggota BMGJ, memperhatikan perasaan para pemuji, tanggapannya, bagaimana supaya setiap pujian itu bisa nges atau membuat kita yang memuji semakin dekat dengan Tuhan dan kita bisa merasakan sapaan Tuhan melalui pujian. Untuk itu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, dalam siraman rohani ini kita diingatkan, mari kita bersama-sama mengingati pujian adalah hal yang penting dalam gereja. Kalau gereja kita agak tidak aktif untuk KOR misalnya, mari kita bersama-sama mempersiapkan, merintis kembali supaya pujian menjadi roh dalam gereja, menjadi sarana kita semakin merasakan kuasa Tuhan dan rasa syukur kita bisa kita ungkapkan semakin indah dalam pujian. Sekali lagi, pujian yang penting adalah ekspresi iman, perasaan hati para pemujinya. Tuhan memberkati. Amin. Kekasih Tuhan, marilah kita bersama-sama mengakhiri siraman rohani sore hari ini atau malam hari ini dengan bersama-sama menyanyikan Kidung Jemaat 392, bait yang pertama, Ku Berbahagia. Yesus abadi kepunyaanku, aku waris Dia, ku ditebus, ciptaan baru Roh Kudus. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Marilah kita tutup bersama siraman rohani saat ini. Kita berdoa. Bapa Surgawi, sungguh kami mengucapkan terima kasih Engkau menuntun kami, memberkati kami di dalam kami menerima siraman rohani saat ini. Tuhan, mampukan kami memanfaatkan setiap sarana untuk dekat dengan Engkau dan merasakan sapaan-Mu secara khusus melalui pujian yang kami nyanyikan. Mampukan kami Tuhan untuk memberikan yang terbaik untuk kemuliaan nama Tuhan. Kami serahkan persembahan yang telah kami kumpulkan, sucikan Tuhan supaya bermanfaat bagi kemuliaan nama Tuhan.
Kami hendak mengakhiri siraman rohani saat ini. Sertai kami Tuhan ketika kami hendak melanjutkan aktivitas kami, kehidupan kami. Ampuni segenap dosa kesalahan kami jika di dalam kami mengadakan siraman rohani ini ada hal yang kurang berkenan di hadapan Tuhan. Lengkapi dan sempurnakan doa kami ini, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Kekasih Tuhan, demikian siraman rohani yang kita terima saat ini. Tuhan memberkati saudara-saudara. Amin.